Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Sebuah rumah bedeng di hutan bakau Ngurah Rai terbakar. Uang 30 juta rupiah ikut hangus. Seorang warga negara asing mengamuk dan merusak pura Gua Raja di kawasan Suci Besakih, Karangasem. Berkunjung ke objek wisata konservasi dan edukasi Taman Kupu-Kupu Kemenuh Gianyar. Rumah bedeng ini tersembunyi di tengah hutan bakau Ngurah Rai di Suwungkauh, Pemogan Denpasar. Rabu kemarin, api tidak menyisakan sama sekali bangunan dan rumah akhirnya rata dengan tanah. Penghuni rumah Winarto baru saja pulang kerja. Ia panik dan berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil. Akhirnya api padam berkat bantuan pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar. Belakangan diketahui rumah Winarto ilegal karena dibangun di atas lahan milik Kementerian Kehutanan. Ini rumah liar, Pak. Saya juga baru tahu ini apa namanya Pak Kobra katanya. Ini kan batasnya itu rumah itu terakhir tuh lahan warga sebelah selatan tuh udah ada ini hutan itu harusnya nggak boleh dibangun, jadi dia bikin rumah. Jadi ini pemukiman liar gitu Pak? Ya. Itu tempat apa? Itu bisa. Kayaknya dia nyimpan rongsokan di sana. Itu bisa asapnya bisa begitu? Apa saja memang di dalam itu? Karet styrofoam yang jelas gitu-gitu ada. Karet styrofoam yang gitu, fiber yang itu ada. Kayu juga ada. Itu apa sih di dalam ini Pak? Bedeng atau apa ini Pak? Bedeng. Bedeng Pak ya? Bedeng. Tapi dipakai rumah, mungkin tempat tinggal dia diisi bedeng gitu. Artinya banyak bahan-bahan yang mudah terbakar gitu Pak ya? Iya. Selain menghanguskan rumah, penghuni juga harus merelakan uangnya sebesar 30 juta rupiah hangus terbakar. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk biaya sunat anaknya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Sebanyak 151 bakal calon legislatif dari 446 bacalek yang diajukan partai politik di Kabupaten Jembrana ternyata bermasalah. Komisi Pemilihan Umum Jembrana terpaksa mengembalikan berkas bacalek tersebut untuk dilengkapi. KPU dari hasil verifikasi dokumen menemukan banyak kejanggalan serta ketidaklengkapan dokumen yang diajukan bacalek. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jembrana, Iketut Adi Sanjaya mengatakan, KPU sesuai jadwal tahapan akan memberikan waktu bagi bacalek selama 6 hari atau sampai tanggal 11 Agustus mendatang untuk memperbaiki dokumen. Dari 246 yang kemarin pada saat pengajuan perbaikan itu kita verifikasi, itu ada 151 bakal calon yang posisinya masih tidak memenuhi syarat. Kemudian itu prosesnya di tanggal 6 sampai dengan 11 ini kita beri kesempatan partai politik untuk memperbaiki kembali terkait ada dokumen yang belum benar, kemudian mungkin ada perubahan dapil, kemudian penggantian bakal calon. Itu kami fasilitasi dari tanggal 6 sampai tanggal 11 sesuai dengan surat keputusan KPU nomor 966.
KPU akan menolak pencalonan bacalek jika hingga batas waktu yang ditentukan dokumen belum juga diperbaiki atau dilengkapi. Banyaknya dokumen bacalek yang bermasalah disebabkan partai politik tidak teliti ketika melakukan pemberkasan, seperti salah mengunggah dokumen di sistem informasi calon atau SILON hingga ijazah yang tidak dilegalisir. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Hello, madam. Please, you hear me, please. Monument, please. Man, happy. Are you okay? You can help you. Problem? Hello? Pura Gua Raja di kawasan Suci Besakih di Karangasem, Senin petang rusak dan berantakan. Perlengkapan pura berserakan di lantai sehingga warga yang hendak sembahyang terkejut dan bingung. Perusakan Pura Gua Raja di Karangasem menjadi viral di media sosial karena jarang terjadi, apalagi pelaku adalah seorang warga negara asing. Sejumlah saksi mengatakan sebelum kejadian ada sejumlah warga yang hendak bersembahyang di Pura Gua Raja. Namun saat mereka masuk ke dalam pura, mereka melihat seorang WNA sedang mengamuk dan merusak perlengkapan pura. Pengurus datang ke lokasi lalu langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek Rendang. Setelah dia ampun kau Riki buduran ke kemedak nih ke ampun kang enten nak ngamuk Riki genten. Iya ampun genten. Singat tiang saking Riki buduran ke ten yang purun ke purian genten Pak. Genten. Singat tiang nih ke ternyata tamu nih ke genten. Ampun kelas nih ke kuya ampun bawah nih ke pengangge genten nih ke ungkulan genten. Angin tiang ngomes genten nih ke diajeng. Pengangge di arcana ke genten. Ke mantan nih panggil tiang Pak nih ke. Terus selanjutnya dilaporkan ke kita. Iya, genten tiang langsung nelpon pemomong Riki jeromangku nih ke genten. Iya, langsung telepon tiang ragana pun nelpon semetone. Ini kan kepelingan. Saat ini pelaku sedang menjalani pemeriksaan di Polsek Rendang. Belum diketahui penyebab pelaku mengamuk, namun sebagian warga mengatakan pelaku saat itu mabuk minuman keras atau kerasukan roh halus sehingga kehilangan kesadaran. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sosok warga asing Jina Yun menjadi perbincangan ramai di media sosial. Warga negara Korea Selatan ini sebelumnya mengamuk dan merusak peralatan di Pura Gua Raja di Karangasem. Wanita berusia 41 tahun ini akhirnya meminta maaf kepada pengurus pura. Ia menyesali perbuatannya yang telah melukai perasaan umat Hindu di Bali. Pemangku pura kemudian menggelar upacara khusus atau Guru Piduka, yakni upacara permintaan maaf. Upacara dipimpin pemangku Pura Gua Raja, Gusti Anglurah Mangku Kubayan Alitan. I am apologizing sincerely from my heart. I know better now, so I am asking forgiveness. Dengan permohonan maaf Jina Yun kepada umat Hindu, maka permasalahan dianggap sudah selesai. Upacara untuk pemersiste sampun dilakukan di Semengan, ke pemersiste adat sampun mati pengulapan misalnya kiwasan misalnya mati demikian artinya upacara untuk permohonan maaf dari pelaku pengurasakan iki. Namun proses penjaliman dan permohonan maaf ini inisiatif dari pelaku. Dia ingin melakukan permohonan maaf secara upacara di Pura Gua Raja. Nah, dengan kejadian ini harapannya Jurus seperti apa? Mungkin harapan ke depannya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kemarin kami sudah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan perusakan di Pura Gua Raja yang dilakukan oleh warga negara asing yaitu berbahasa Korea yang berinisial Mrs. YN ya. Kami sudah melakukan upaya-upaya langsung mengamankan sebagai terduga dalam hal ini Mrs. YN kemudian kami lakukan pemeriksaan. Kemudian
Setelah kami melakukan pemeriksaan, kami juga melakukan pemanggilan terhadap korban dalam hal ini dari pihak prajuru ataupun pihak pemangku yang mengampun di Pura Gua Raja ini, dan di sini terjadilah kesepakatan artinya bahwa permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat dari pihak dari pelaku sendiri juga sudah menyadari akan kekeliruannya dan melakukan upacara atau perkara terkait dengan kesalahan-kesalahannya yang dilakukan di Pura Gua Raja sini. Jagat media sosial Senin lalu ramai akibat ulah Jinayun. Entah apa pasalnya, wanita ini mengamuk dan merusak Pura Gua Raja di Karangasem. Pelaku mengaku mendapat bisikan gaib sehingga tidak sadarkan diri. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.